Capaian vaksinasi booster di Kabupaten Serang masih rendah. Kemarau basah belum pengaruhi lahan pertanian. Selamat pagi pemirsa, Nita Malano akan menemani Anda dalam Halo Indonesia Pagi. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Dinas Pertanian Kabupaten Serang menyebutkan saat ini kemarau basah belum mempengaruhi lahan pertanian. Bahkan di sejumlah wilayah masuk musim tanam kembali. Meski sudah memasuki musim kemarau, curah hujan dengan intensitas ringan masih berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Serang. Kepala Dinas Pertanian Zaldi Duhana mengatakan, kemarau basah masih berpotensi turun hujan, meski tidak setiap hari. Memasuki musim kemarau basah tidak membuat lahan pertanian mengalami kekeringan. Bahkan sejumlah wilayah lahan pertanian sudah ada yang ditanami padi kembali. Namun demikian, Dinas Pertanian akan mendistribusikan bantuan benih padi untuk lahan seluas 13.500 hektar. Jadi sekarang ini masih kemarau basah ya, walaupun tidak tiap hari dalam seminggu, namun curah hujan masih cukup tinggi. Jadi pola penggunaan lahan ini masih didominasi oleh padi. Jadi kemarin musim panen sudah dan sekarang akan masuk musim tanam lagi. Jadi petani langsung gerak cepat untuk menanam. Meski belum ada lahan yang rawan kekeringan, pihaknya telah memetakan wilayah yang tak ada hujan sudah dipastikan rawan kekeringan. Dan itu masih dalam pantauan. Jika nanti terjadinya kekeringan, maka petani harus menyiapkan pompa air. Makfiro, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network. Dampak banjir bandang hingga sepekan ini masih belum terselesaikan. Relawan TNI Polri masih terus melakukan pembersihan di lokasi banjir bandang di Desa Bulumanis Kidul dan Tunjung Rejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain membersihkan lumpur dan sampah, pengerjaan tanggul sudah mencapai 80%. Pasca banjir bandang yang menjebol tanggul di Sungai Suatu di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pekan kemarin, kini pembersihan sampah dan lumpur masih terus dilakukan. Di Desa Bulumanis Kidul dan Tunjung Rejo, terlihat bekerja membersihkan sampah dan lumpur yang menumpuk di depan rumah warga. Pembersihan sampah dan lumpur bertujuan untuk membuka akses jalan yang masih tertutup. Perbaikan tanggul di Desa Tunjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati tanggal 22 Juli tahun 2022, pekerjaan tanggul sudah mencapai 80%. Diperkirakan 3 hari lagi akan selesai. Dan untuk saat ini pengerjaan akses jalan menuju untuk pembersihan sampah sedang dikerjakan oleh para pekerja dan TNI Polri. Pengerjaan tanggul darurat oleh sejumlah relawan TNI Polri terus dikebut dengan manual dan juga menggunakan alat berat. Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melaporkan untuk CTV Network. Ratusan hewan ternak di Kabupaten Serang dinyatakan sembuh dari penyakit mulut dan kuku pasca Idul Adha. Tidak ada laporan signifikan terkait hewan ternak yang terkena kasus PMK. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serang Zaldi Duhana mengatakan kasus hewan ternak yang terserang PMK sebanyak 324 ekor dan berdasarkan data dari tim unit reaksi cepat sebanyak 244 ekor hewan ternak sudah sembuh atau 74% dari total yang ada. Terhitung dari awal sejak ditemukannya varian PMK pada hewan ternak, ratusan hewan ternak yang terpapar sudah sembuh. Pasca Idul Adha tingkat kesembuhan pada hewan ternak meningkat. Kasus yang terkena sudah 324 ekor sapi dan kerbau. Tapi alhamdulillah melalui tim WRC kita ini sudah sembuh 244 atau sekitar 74% dari hewan yang terkena. Terkait vaksin tahap kedua, pemerintah telah mengajukan sebanyak 400 dosis vaksin untuk PMK. Nantinya dalam pelaksanaan vaksinasi ke hewan ternak akan melatih TNI Polri dan aparatur kecamatan untuk tenaga vaksinator. Makfiro, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network. Kami akan kembali setelah yang satu ini.